Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Eh, jadi kita sudah membuat direktori latihan Linux di sini ya untuk memudahkan kita dalam eh, belajar perintah-perintah Linux ya. Nah, jadi tadi kita ada perintah ls ya, kemudian ada perintah pwd ya, kemudian ada perintah touch. Kemudian selain itu ada perintah. Jadi perintah dalam Linux itu umumnya kita bisa dengan menuliskan perintahnya terlebih dahulu, komen, diikuti dengan parameter, terus diikuti dengan value yang kita inginkan ya. Jadi misalkan contohnya di sini komennya itu ls kita. Nah, parameternya apa? Parameternya misalkan ls min al gitu kan. Atau kita bisa juga eh, dengan menuliskan objeknya secara langsung. Misalkan ls-al diikuti dengan nama file.txt. Nah, jadi kalau kita pakai cara yang pertama, berarti kita melihat secara kolektif ya. Semua file dan direktori yang berada pada suatu lokasi. Kalau kita pakai cara kedua, berarti kita melihat file secara detail terhadap nama file tertentu saja ya. Jadi formatnya pertama satu perintahnya komennya apa, terus diikuti dengan parameter, terus bisa diikuti dengan value atau cukup komen terus parameter. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau di sini ya saya buat beberapa file touch file A saya seperti ini, touch file B, atau kita bisa uh, atau kita bisa dengan membuat beberapa file sekaligus ini. Touch misalkan file C, file D, dan file E. Enter. Jadi ini komennya, ini value-nya. Atau kita bisa saja komen, terus kita masukkan parameter dulu, baru diikuti value. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa uh, komen, terus kemudian langsung diikuti dengan value. Atau kita bisa masukkan komen dulu, diikuti parameter, baru diikuti value. Nah, dari mana kita bisa mengetahui parameter dari suatu komen? Nah, kita bisa dengan ls, misalkan begini. eh, saya mau perintah ls gitu. Saya pengen lihat apa sih parameter yang terdapat pada perintah ls. Nah, saya bisa menggunakan ls help gitu. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat, nah ini beberapa parameter yang terdapat di dalam perintah ls, ada ls min a, all ya. Do not ignore entry starting with dot ya. Artinya kita nampilkan semua file termasuk dengan file yang hidden ya. Jadi file hidden di dalam Linux itu biasa kadang ditandain dengan tanda titik seperti ini ya. Terus misalkan ada A, kapital juga seperti ini ya. Ada escape, ada ignore, ada list min L ya, list a listing format. Nah, itu. Ini parameter. Jadi perintahnya ls, ini parameternya, kemudian kita bisa ikutkan dengan suatu value. Nah, contohnya misalkan seperti ini. ls tadi minus all. Jadi kadang kalau parameter itu dimulai dengan minus a, minus ls min a saja coba. ls min a, enter a deh. All ya. Tapi di sini kan nggak ada file hidden ya. Jadi file A, file B, file C, file D.
Misalkan saya pakai ls min al, enter. Nah, ini. Jadi dia nanti akan menampilkan seluruh file lengkap dengan detail daripada file tersebut ya. Misalkan kapan file itu dibuat, ukurannya berapa, kepemilikannya pada user siapa gitu. Ini nanti kita bahas secara detail ya terkait dengan kepemilikan file ya. Kemudian kemudian kita bisa saja eh, mendefinisikan komen diikuti dengan parameter, kemudian diikuti dengan value file A misalkan. Nah ini. Jadi dia hanya akan memproses file tertentu saja, yaitu dalam hal ini adalah file A ya. Nah, atau saya bisa saja komen, terus kemudian diikuti langsung dengan filenya. Enter. Jadi dia hanya akan menampilkan nama file itu saja. Jadi eh, perintah itu sangat bergantung dengan parameter yang ingin kita masukkan gitu. Clear? Nah, kemudian selain kita menggunakan perintah help ya, ls help misalkan seperti ini, kemudian rm help misalkan, help. Selain itu kita bisa juga dengan menggunakan perintah man ya, man ls misalkan. Nah, kalau ini tuh versi lengkapnya ya. Ini kita bisa lihat versi dokumentasi lengkapnya dan jumlahnya cukup banyak ya. Tapi kalau kita pengen ngelihat parameternya saja secara langsung, nah kita bisa pakai help. Atau kita pengen tahu apa sih fungsi dari suatu perintah tertentu ya, apa sih fungsi dari suatu binary ya. Perintah itu bisa kita sebut dia sebagai binary atau bisa kita sebut juga dia sebagai program ya. Jadi itu cuman permasalahan istilah ya. Dia program juga, tapi mungkin dia program yang melakukan tugas tertentu saja ya, misalkan untuk membuat file, untuk membuat directory ya. Atau kita biasa sebut juga dengan binary ya. Jadi kalau ketemu dengan istilah binary ya itu sama aja dengan program, sama aja dengan perintah gitu. Komen. Kemudian eh, tadi ya ls min al, ls doang, ls min a, ls diikuti dengan value, ls dengan parameter diikuti dengan value. Nah, itu. Jadi tergantung kebutuhan kita itu nanti akan seperti apa. Oke, mungkin cukup demikian. Kita bisa lanjutkan lagi nanti untuk di sesi berikutnya. Stay tune. Terima kasih. Salam.